Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat. Ya Kak Yere? Sehat. Ya, hari ini Bu kembali ditemani oleh Kak Yere akan mengajak adik-adik semua untuk beribadah. Ya. Yuk yang di rumah ya semuanya tetap semangat, sukacita. Kita akan awali untuk ibadah pagi hari ini. Semua berdiri, kita mau nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Hari ini hari apa Kak? Hari Tuhan, hari Minggu. Hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah. Tetapi semua hari adalah harinya Tuhan. Kita akan nyanyikan hari Senin sampai dengan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Yuk semangat, penuh sukacita lagi. Kita mulai dari hari Senin ya adik-adik. Harinya Tuhan dari Senin, Selasa sampai dengan hari Minggu semua adalah harinya Tuhan. Jadi kita bersukacita, kita memuji memuliakan Tuhan tidak hanya di hari Minggu tetapi juga setiap hari. Ya, adik-adik duduk dulu ya. Untuk mengawali ibadah sekolah Minggu pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Yere. Silahkan Kak Yere. Ya baik. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan, kami anak sekolah minggu dan guru pada hari ini akan melaksanakan sekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena kami telah beristirahat malam tadi hingga pagi ini. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya. Adik-adik ya.
kita harus terus berjuang menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya, pribadi-pribadi yang taat, ya. Seperti lagu yang kita akan nyanyikan, ya. T-A-A-T, taat, ya. Terus nanti kita ganti dengan B-A-I-K, baik, ya. Oke, yuk. Harus terus taat kepada perintah Tuhan lewat orang tua, lewat guru-guru. Ya, kita akan nyanyikan lagi T-A-A-T, taat, terus nanti kita ganti dengan B-A-I-K, baik, ya. Oke, yuk. Adik-adik, tadi lagunya B-A-I-K, baik, ya. T-A-A-T, taat. Oh, bisa? Ya, bisa enggak Kak Yeri? Bisa. Bisa, ya. Bisa. Kalau kita terus menyertakan Tuhan. Yuk kita berdiri, kita akan nyanyi lagi lagu Big or Small, ya. Short and tall atau or tall, ya. Kita akan nyanyikan lagu itu. Tuhan membuat kita berharga.
bersama Tuhan, kita bisa menjadi anak yang baik, kita bisa menjadi anak yang taat. Ya, adik-adik silahkan duduk lagi. Ya, adik-adik kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu dari rumah masing-masing, kami masih bisa untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menerangi hati kami, sehingga kami yang masih kecil ini Tuhan mampu mengerti akan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami anak-anak-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Oke adik-adik, untuk pagi hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Lama. Adik-adik buka kitab Bilangan 22 ayat 2 sampai 20 ya. Bilangan 22 ayat 2 sampai dengan 20 ya. Saya akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan. Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalonya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya.
Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah, kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Pagi hari ini ya, kita belajar bersama dengan satu tema, ketaatan Bileam pada perintah Allah. Ya, ketaatan Bileam pada perintah Allah. Nah, adik-adik, tadi diceritakan ada seorang raja, ya, namanya adalah Balak bin Sipor. Berarti Balak anaknya Sipor. Ya, Balak ini adalah raja Moab. Ya. Adik-adik, Balak, ya, dia itu sangat ketakutan dengan bangsa Israel yang luar biasa. Jumlahnya banyak, ya, kekuatannya hebat. Semua yang dihadapi itu dikalahkan. Balak takut sekali. Nah, dalam ketakutannya itu, ya, dia mengingat satu nama. Ya, mungkin orang yang bijaksana, dia tahu itu. Namanya adalah Bileam bin Beor. Ya, Bileam bin Beor. Nah, Raja Balak, dia menyuruh utusan untuk pergi menemui Bileam bin Beor. Nih, ada satu utusan. Ya. Utusan ini adalah orang-orang yang tentunya dipilih oleh Balak
orang-orang yang hebat. Ya. Tidak hanya orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang ini juga dibekali dengan hadiah, dengan ya sesuatu yang nanti bisa mereka berikan kepada Bileam. Nah, adik-adik, ketika para utusan ini sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan pesan Balak supaya Bileam ini bisa diajak bareng-bareng untuk ketemu dengan Balak. Ya, tetapi Bileam, kamu bermalam dulu di sini. Ya, nanti saya akan sampaikan. Tidak langsung dijawab. Ya, tetapi apa adik-adik? Utusan ini ya setelah pagi harinya Bileam menyampaikan bahwa dia tidak mau mengikuti perintah Balak. Ya, dia menolak. Ya, utusan yang dikirimkan Balak ini ditolak. Karena apa? Bileam lebih taat kepada perintah Allah. Semalaman ya Tuhan menemui Bileam. Tuhan memerintahkan untuk Bileam jangan pergi. Nah, karena Bileam ini taat pada perintah Allah, Bileam tidak pergi untuk mengikuti utusannya Balak. Nah, ini para utusan mestinya kecewa ya. Waduh, sudah jauh-jauh untuk menemui Bileam, tetapi ternyata maksud dan tujuan mereka ditolak oleh Bileam. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Ya, setelah sampai di Moab, para utusan ini menyampaikan ya pengalamannya tadi kepada Balak. Wah, Raja Balak ini mikir lagi, kok bisa ya? Sudah tak kasih hadiah, tidak mau juga datang ke sini. Ya. Nah, Balak kemudian mengirimkan utusan yang kedua. Utusan yang kedua ini dipilih lagi orang-orang yang luar biasa, ya. Orang-orang yang boleh dikatakan terhormat, orang-orang yang hebat, dan bahkan hadiah yang dibawakan juga wah luar biasa sekali, ya. Sangat-sangat menggiurkan gitu ya. Iming-imingnya yang luar biasa. Setelah utusan ini sampai ke Bileam, kembali Bileam menolak. Aku tidak mau ikut kalian, ya. Tetapi mereka dipersilahkan untuk bermalam lagi. Nah, pada saat malam kembali Tuhan berfirman kepada Bileam, ya. Pada ayat yang ke-20 tadi, saya akan bacakan lagi. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ya. Utusan yang kedua pun juga ditolak oleh Bileam. Tetapi karena Bileam ini taat kepada perintah Tuhan, ketika Tuhan perintahkan berangkat, ya. Bileam juga berangkat. Tetapi ada satu pesan yang disampaikan Tuhan untuk Bileam. Pesannya apa tadi? Ya, kamu berangkat, iya, nemui Raja Balak. Tetapi ingat, ya, ingat ini, ya, kamu hanya melakukan apa yang nanti saya perintahkan, ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali Bileam ya dek, taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang manis ya, yang saat ini berada di rumah,
firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan Kak Yere, mengingatkan adik-adik semuanya. Untuk apa? Untuk kita terus TAAT. Apa? Taat. Taat kepada perintah Tuhan. Ya. Beberapa minggu yang lalu Ibu pernah mengajar tentang 10 perintah Tuhan. Masih hafal kan? Ya, adik-adik hebat kok. 1 sampai 10. Ya. Yang kemudian oleh Tuhan Yesus diringkas dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Di sini ada banyak sekali perintah Tuhan. Nah, kita diingatkan untuk terus TAAT, taat. Ya. Kita mengasihi sesama, kita menghormati orang tua, kita menghormati siapapun, kita mendoakan semuanya, bahkan mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus terus menunjukkan kasih, ya, sebagai ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ya, caranya mudah banget. Di rumah kan, ini adik-adik mungkin ada yang sudah mulai sekolahnya onset, tapi masih ada juga yang beberapa di rumah. Nah, caranya apa? Buktinya apa? Kita bisa harus menjadi anak yang taat, ya, hormat kepada orang tua, papa, mama. Tadi aku mengatakan dengar-dengaran, ya, suara atau nasihat papa, mama. Dengar-dengaran nasihat bapak, ibu, guru, ya. Dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman yang ada di Alkitab ini. Adik-adik harus baca selalu firman Tuhan. Ya. Apakah bisa? Bisa, ya. Bersama Tuhan, tadi katakan sa aku bisa, ya, bersama Tuhan aku bisa. Bisa untuk menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang taat. Ya. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita semua, hidup ibu, hidup adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi sudah bersama mendengar firman Tuhan, ya. Kita diingatkan untuk terus taat, ya. Nah, saatnya kita akan bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh kumpulkan di rumah atau nanti titip orang tua, ya. Atau bisa ditransfer, ya, lewat nomor rekening yang ada di bawah ini. Kita akan iringi dengan sebuah pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu
Yuk kita bawa persembahan ini dalam doa. Adik-adik berdiri, kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bersama diingatkan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan, taat kepada nasihat papa mama. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan setiap kami untuk kami terus melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Sekalipun kecil dan sedikit, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh kami pakai untuk bisa mengembangkan segala pelayanan di gereja kami. Tuhan menguduskan, Tuhan berkatinya. Dan jikalau Tuhan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu ini, kiranya Tuhan yang akan terus menyertai, menolong kehidupan anak-anak-Mu yang masih kecil ini dalam keseharian kami di rumah. Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, ya, sebelum ya kita akhiri untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini, Ibu mau ingatkan ya, untuk dicatat ya, dicatat. Mulai Oktober nanti ya, sekolah minggu GKI Pemalang direncanakan sudah bisa onset ya. Hore. Seneng enggak? Ya, seneng ya, sudah hampir 2 tahun ibadah di rumah. Adik-adik terus berdoa semoga situasinya aman ya. Kita bisa ibadah sekolah minggu di gereja yang lama sekali kita sudah lewatkan gitu ya. Tapi ingat, adik-adik harus taat pada tadi protokol kesehatan. Harus pakai masker ya, enggak boleh dilepas kecuali kalau makan atau minum ya. Terus nanti duduknya juga diatur. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Nanti sudah ditata kursi-kursinya, adik-adik harus ngikuti itu. Kalau adik-adik pengen ibadah onset di gereja. Ya. Terus tidak boleh ditemani papa mama, biar papa mama juga ikut ibadah di gereja. Nanti ibadah sekolah minggunya juga 2 kali, jam 7 dan jam 9. Jadi nanti adik-adik tinggal ngikuti orang tuanya ibadah jam berapa. Kalau orang tuanya ibadah jam 7, berarti adik-adik ikut sekolah minggunya juga jam 7 ya. Orang tua ibadahnya jam 9, adik-adik juga ngikutnya nanti ibadah yang jam 9, 2 kali untuk yang sekolah minggu. Ya, dipersiapkan dan terus berdoa ya supaya nanti kita benar-benar bisa tatap muka ya, ibadah bersama, ketemu satu dengan yang lain. Tuhan akan terus menolong menyertai kita. Kita akan akhiri dengan memuji Tuhan dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju
menyebutkan nama Yesus. Kalau adik-adik pengen jadi anak yang baik, anak yang taat, terus ya, mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup memampukan kita, menolong kita. Sampai berjumpa nanti ya, bulan Oktober kita ketemu di gereja. Tetapi minggu depan masih online dulu ya, baru nanti bulan Oktober. Ibadah pagi hari ini sudah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.